Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Akhir bulan pekan terakhir ya, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah bulan lalu. Kita bertemu di Ahad terakhir atau Ahad pekan keempat di setiap bulan insyaallah dalam serial kajian Sirat Nabawiyah, menyusul telah dirampungkannya kisah Rasulullah, dan kita sudah masuk serial sahabat-sahabat Nabi SAW, membahasnya orang-orang yang pernah membersamai Rasulullah SAW. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan tentang urgensi mengapa kita perlu mengenal orang-orang seperti ini. Ada dua. Pertama, karena para sahabat Nabi itu adalah semacam jembatan bagi kita untuk mengenal Rasulullah. Kita tidak mungkin bisa mengenal Rasulullah kalau tidak melalui penuturan, kesaksian, dan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kita tidak mungkin mendengar langsung dari beliau. Dari mana kita tahu Nabi sholatnya begini, Nabi wudunya begini, Nabi beribadah begini? Dari laporan-laporan dan penuturan orang-orang yang pernah membersamai beliau, yakni para sahabat. Kemudian yang kedua, kita perlu membahas orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi ini, sebab kalaulah Rasul itu adalah teladan bagi kita, maka para sahabat Nabi juga demikian. Ada banyak hal yang mungkin belum dilakukan oleh Rasulullah karena kondisi, tapi dilakukan oleh para sahabat, maka itu menjadi syariat bagi kita. Termasuk misalnya azan Jumat 2 kali, sholat tarawih berjamaah setiap malam Ramadan. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah atau mungkin belum dirutinkan di masa Rasul, namun baru dilaksanakan di masa para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka adalah teladan bagi kita dalam melaksanakan tuntunan syariat, dan lebih umum lagi melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Mereka ibarat an-nujum, kata Rasulnya, ashabi kan nujum. Jadi para sahabat Nabi itu seperti bintang, dan kita bisa mengambil mengambil keteladanan dari mereka, dan juga menjadikan mereka sebagai panduan hidup sebagaimana para musafir ketika mereka melakukan perjalanan di gelapnya malam, bingung menentukan arah, maka mereka akan melihat ke atas, melihat ras bintang, dan sampai ke tujuannya. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang ke-19 kalau tidak salah catat, yang akan kita kenal pada hari ini. Makamnya ada di reruntuhan puing Konstantinopel. Saya nggak tahu sudah berapa kali ke sana, karena relatif sering, hampir setiap tahun. Kecuali tahun ini belum dapat jadwal, atau saya memang tidak minta jadwal karena selain umroh hari ini atau tahun ini ada trip juga ke Aqsa. Tanggal 24 September insya Allah terjadwal ke Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina sebagaimana tahun lalu. Kalau tahun lalu berangkatnya tanggal 16 September, nah sekarang direncanakan 24 September. Sudah ada 20 jamaah yang siap dibersamai insya Allah. Kemudian kami juga menyiapkan ada 3 ustadz yang juga akan berangkat mendampingi mereka, dan sengaja dibuat backupnya ustadz sebanyak itu mengantisipasi ada di antara mereka yang tidak berhasil lolos. Sebagaimana tahun lalu saya bersama dengan Ustadz Jundi dijadwalkan, namun pada akhirnya yang berangkat saya sendiri. Ustadz Jundi gagal karena tidak dapat visa dan tidak bisa masuk ke kawasan Aqsa. Nah, saya alhamdulillah dapat visa, bisa menyeberangi perbatasan Jordan menuju ke kawasan Aqsa dan menginap di kawasan Aqsa sekitar 4 hari. Lanjut kemudian sudah ke Mesir. Nah, kami insyaallah jadwalkan tanggal 24 September akan berangkat, dan semoga diberikan kemudahan untuk kembali menyalurkan donasi, mengunjungi Masjid Al-Aqsa
kaum muslimin yang berjaga di situ ya, mereka butuh support dari kita. Kata waktu kami di sana mereka mengatakan sering-seringlah ada kemari. Ya, kami butuh support, kami butuh dukungan ya, baik moral ataupun bahkan material. Ya, sebab di antara sumber penghidupan mereka sehari-hari adalah dari turis-turis, dari orang-orang yang datang berbelanja di toko oleh-oleh, berbelanja di restoran, ya, menginap di hotel. Ya. Maka siapa yang akan memberikan sumber maisha mereka kalau tidak kita, ya, kaum muslimin yang berada di manapun. Syekh Umar Al-Kislani mengatakan, mudir Al-Aqsa, sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa Al-Aqsa ini bukan milik orang Palestina saja, tapi milik jami'il muslimin, milik seluruh Islam. Abu Ayyub Al-Ansari ini makamnya di reruntuhan puing konsentrapel berjarak sekitar 2,5 kilo. Ya. Jadi ketika mengunjungi makam Abu Ayyub ini, ya, saya sempat nanya ke penjaga yang ada di situ, ya, berapa jarak dari makam ini menuju ke benteng konsentrapel di Turki. Mereka mengatakan sekitar 2,5 kilo, jadi sudah sangat dekat, gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya sehingga sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari yang tinggal di Madinah ini, dari Madinah, ya, sampai makamnya ada di Istanbul Turki, jauh sekali gitu ya. Kok bisa makamnya berada di tempat itu? Kita akan bahas. Ya. Kita kenalan dulu dengan Abu Ayyub ini. Ya. Abu Ayyub, ya pasti bukan nama asli. Ini adalah kunyah. Kunyah itu artinya panggilan. Sebagaimana Abu Bakar, Abu Hafiz, ya, Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman, nama aslinya Abdullah bin Utsman. Abu Hafiz Omar bin Khattab. Abu Hafiz panggilannya Omar nama aslinya. Abu Abdullah Utsman bin Affan. Ya. Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu itu kunyah panggilan. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb dari kabilah Bani Najjar Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Ketika dikatakan Al-Ansari artinya dia penduduk Madinah. Kalau Al-Muhajirin artinya pendatang. Itu kategori para sahabatnya. Jadi secara umum sahabat Rasulullah itu ya berasal dari Muhajirin yang pindah dari luar Madinah menuju ke Madinah, Mekah dan sekitarnya, dan Al-Ansar itu penduduk asli Madinah. Nah, Abu Ayyub ini yang bernama asli Khalid bin Zaid ini ya Al-Ansari, orang Madinah. Nah, ini harus kita ketahui ya. Al-Khazraji dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Madinah waktu itu ada beberapa kabilah, namun yang terkenal dan besar ada dua, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, dia ini dari kabilah Khazraj. Di dalam Al-Khazraj sendiri ya, ada kabilah besar namanya kabilah Bani Najjar. Nabi sendiri neneknya itu dari kabilah Bani Najjar. Nah, jadi masih ada hubungan darah dengan baginda Rasulnya dari jalur ibu kakek Nabi. Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya istri, itu orang Madinah, namanya Salma. Ya, jadi ibunya Abdul Muttalib itu orang Madinah. Nah, ini saya sampaikan. Nasabnya masih menyatu dengan Nabi ya, dari Salma, ibu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu punya kakek namanya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib punya ibu namanya Salma dari kabilah Bani Najjar, orang Madinah. Ya, masih ada darah. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ya, termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal, bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah yang kedua. Ya, kita pernah bahas 3 tahun sebelum hijrah, ya, ketika Nabi masih berada di Makkah Al-Mukarramah, beliau pernah didatangi oleh sekelompok pemuda dari Madinah, 6 orang. 6 orang anak muda ini ya, mendatangi baginda Rasul dan kemudian mereka bersyahadat masuk Islam. Pulang tahun berikutnya mereka bawa teman ber-12. Maka 12 orang ini ya menghadap baginda Rasulullah, bertemu di Mina di lembah Aqabah, tempat kita mulai berjumpa hari ini gitu kan, dan membaiat Rasulullah masuk
ber-70 laki-laki, 2 orang wanita. Nah, di antara yang 70 itu ada Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka mendatangi Rasulullah di tempat yang sama di Mina, di lembah Aqabah, dan bersyahadat masuk Islam. Ya, dia masuk Islam pada peristiwa Baitul Aqabah yang kedua di Mina setahun sebelum Nabi hijrah. Nah, makanya bisa disebut Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan atau masuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun. Ya. As-Sabiqunal Awwalun itu ya, orang-orang yang masuk Islam dari awal-awal, sejak awal. Sama seperti penghuni perumahan ini. Ada yang Sabiqunal Awwalun. Ya. Jadi yang lain belum datang, dia udah datang duluan. Ya. Jadi dan biasanya umumnya As-Sabiqunal Awwalun itu memiliki keutamaan sendiri. Dialah yang memperjuangkan adanya masjid ini. Dia yang jadi masih berdarah-darah ya, babat alas begitu kira-kira ya. Mereka memiliki keutamaan. Nah, as-sabiqunal awwalun dalam Islam juga demikian. Ya, mereka memiliki keutamaan sendiri sampai dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, as-sabiqunal awwalun baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Kata Allah apa? Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin dengan baik. Allah akan memberikan 2 janji. Pertama apa? Ya, radhiyallahu anhum mardu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan tidak ada yang kita inginkan di dunia ini kecuali ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa kita ya. Nah, as-sabiqunal awwalun itu mendapatkan keridhaan Allah. Makanya kalau kita menyebutkan nama sahabat Rasulullah, di antara yang disunahkan, Pak, dianjurkan kita membaca radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, jadi kalau 2, kalau banyak radhiyallahu anhu. 1, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang kedua, wa a'addallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar. Ya, Allah menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai. Artinya as-sabiqunal awwalun ini ya minal mubasysyirina bil jannah. Termasuk orang yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Minhum, di antara mereka adalah Abu Ayyub. Ya, baik. Ada hal yang menarik ketika beliau masuk Islam sebelum hijrah dan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nabi jamaah datang dari Makkah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Mampir sebentar di Quba, Masjid Quba. Menginap 3 hari dan pada hari keempat Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Diilustrasikan oleh para ulama waktu itu bagaimana Nabi masuk dari Quba menuju ke Madinah jalan kaki. Waktu itu zaman tidak secanggih sekarang. Ya. Kalau sekarang ada foto, ada spanduk di mana-mana. Jadi kedatangan Rasulullah ya, yang datang dari Quba menuju ke Madinah waktu itu ya, disambut dengan gembira oleh orang Ansar, tapi mereka tidak tahu yang mana Rasulullah. Ya. Ini sama kayak dulu Pak, ketika saya sering diundang ke luar kota, ke Kalimantan, ke Jogja, kemana, oleh panitia, dan panitia kan nggak tahu yang namanya Ustadz Happy Andi Bastoni mana. Begitu dijemput di bandara, itu dibentangkan kertas. Nah, ya biasanya Happy Andi Bastoni dari majalah Sabina, itu yang jemput saya. Ya, itu dulu. Sekarang enggak. Mengapa? Karena begitu sampai bandara, Ustadznya disuruh selfie. Kirim ke WA yang jemput. Udah cuma itu Ustadznya gitu kelihatannya. Jadi nggak pakai spanduk-spandukan aja sekarang, atau nggak pakai bendera-bendera enggak. Karena apalagi jauh sebelum itu bahkan mereka udah tahu dari mana, searching Google kelihatan. Ya. Saya pernah waktu umroh ke Mekah. Kami makan di Aziziyah, restoran khas Kamsah Hashim. Jadi menunya itu hanya menyediakan nasi mandi dan unta.
daging unta. Dia gak jualan lainnya, dia khas banget. Namanya Kabsah Hashim. Begitu keluar, ada seorang anak muda teriak-teriak, Ustaz Habib, Ustaz Habib. Saya nggak kenal. Ustaz Habib itu. Lalu dia memperkenalkan diri. Saya lupa namanya itu. Saya Fulan, temannya Syauki, anak saya, teman kuliah. Saya tadi ragu menegur Ustaz, tapi seketika saya langsung buka IG. Oh sama foto itu benar orangnya. Jadi waktu kuliah juga sama ya. Waktu itu ada akhwat ibu-ibu muda ya. Jadi kami satu kelas, begitu saya masuk kedengaran oleh saya, dia duduk di situ itu kayaknya sudah nggak tahu, langsung benar di foto sama ya. Jadi itu sekarang ya, kalau dulu kan enggak, sehingga kehadiran baginda Rasul itu ya, disambut oleh orang-orang Madinah, tapi mereka nggak tahu yang benar Rasul. Nah, Abu Bakar sedikit cerdas, dia lepas sorbannya dituduhkan ke Rasulullah. Akhirnya mereka tahu inilah Rasul. Mereka tahu Rasulullah. Maka ya, orang-orang Madinah yang segera berseru, ya Rasulullah, nginap di rumah saya. Yang lain mengatakan di rumah saya. Rebutan mereka ingin menjamu Rasul dan meminta Nabi menginap di rumah mereka masing-masing. Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita pasti pilih rumah yang paling kaya, rumah yang paling gede, gitu kan? Yang makannya banyak. Nabi enggak. Nabi bijak, Nabi adil. Maka Rasul mengatakan, biarkan unta saya di jalan. Di mana dia berhenti, maka di situ saya akan tinggal. Di rumah yang dekat rumah di saya akan. Jadi orang tidak bisa nyalain langsung. Kalau mau nyalain, saling muntahnya gitu ya. Berhenti di mana. Jadi Nabi begitu cara beliau bersikap sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara para sahabat Nabi. Maka berjalanlah unta. Duduk unta ini, tengok kiri kanan, ternyata rumah yang paling dekat adalah rumah Abu Ayyub. Maka sekitar 6 atau 7 bulan namanya Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, sementara Masjid An-Nabawi dibangun dan kamar-kamar untuk Rasulullah dan istrinya dan keluarganya dibangun. Ya, baru setelah rumah Rasulullah kamar beliau dihuni, baru kemudian pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan selama berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, Abu Ayyub sangat menghormati Rasulullah, menjaga perasaannya sampai ketika disulurkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini rumah kamu. Ya, lantai 1, lantai 2. Kalau kau mau, kata Abu Ayyub Al-Ansari, silakan tinggal di lantai atas. Kita kebayang jemaah ya, kalau kita ada tamu yang kita hormati banget, pasti kita akan letakkan di lantai atas. Jadi kita yang berada di bawah. Tapi kata Rasul, kalau boleh memilih, saya di bawah saja. Pertimbangannya apa? Supaya ya, kalau ada orang yang ingin menemui Rasulullah, bertemu kepada beliau mudah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari dengan penuh kelegowohan mempersilakan Nabi untuk tidur di bawah dan dia di lantai atas. Demikian diceritakan. Begitu pengen menjaga perasaan dan kemudian khawatir mengganggu istirahat Rasulullah, ketika di jalan di lantai atas itu dia menjijitkan kaki, takut mengeluarkan suara berisik dan ya, mengganggu Rasulullah. Ketika dia makan ataupun minum dan saat air tumpah, maka dia berburu mengelap air tersebut walaupun dengan bajunya gitu kan, khawatir ya, kuah atau kemudian air tersebut menetes ke bawah dan mengganggu Rasulullah SAW. Begitu dia ya, menjaga, dan bahkan dikatakan dia tidak pernah makan kecuali setelah Rasulullah menikmati makan. Nah, jadi sejak awal dia sudah memberikan peran yang sangat besar dan berjasa bagi baginda Rasulullah ya. Nah, sisanya jemaah, Abu Ayyub Al-Ansari ini ikut semua peperangan di masa Rasulullah, mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, hingga perang Tabuk. Dia tidak pernah absen, enggak pernah minta izin. Ya, enggak pernah, ya Rasulullah saya izin dulu, dapat mulus enggak? Ya Rasulullah saya izin dulu, enggak. Dia memprioritaskan untuk mengikuti peristiwa-peristiwa bersejarah di masa baginda Rasulullah ya. Bahkan dia juga yang memberikan pembelaan yang luar biasa kepada Bunda Aisyah ketika terjadi hadithul ifki. Sepulang dari perang Bani Musthalib di sekitar tahun ke-6 Hijriah ya. Aisyah ya dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Dan ketika Abu Ayyub ditanya, maka dia memberikan pembelaan, tidak mungkin orang sesuci Aisyah melakukan perbuatan zina itu ya.
Nah, kesetiaan Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Rasulullah dan Islam ini tidak hanya semasa beliau mengikuti Rasulullah dalam semua peperangan, tapi juga ketika Nabi meninggal dunia. Nah, ada suatu hadis yang dihafal oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan dihafal oleh kaum muslimin juga pada waktu itu yang bunyinya la tuftahanna al-Qastantiniyatu ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Hadis ini hari ini terpampang di pintu utama bangunan Hagia Sophia. Jadi kalau kita Turki, salah satu monumen atau salah satu tempat bersejarah dan sebaiknya atau mungkin insya Allah kita kunjungi kalau ke sana ada dua. Pertama Museum Topkapi, yang kedua adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini dulunya gereja. Di tahun ketiga abad ketiga Masehi dibangun oleh Konstantin pada waktu itu dan ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan kemudian mengubah menjadi masjid, di masa Kemal Atatürk yang sekuler diubah menjadi museum, dan di masa Erdogan hari ini beberapa tahun lalu difungsikan kembali sebagai masjid. Nah, di depan gerbang itu tertulis hadis. Bunyinya apa? La tuftahanna al-Qastantiniyatu ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel ini adalah kota yang dulu terletak di Turki. Ketika kaum muslimin berhasil mengambil alih kota ini, maka Konstantinopel diubah namanya menjadi Islambul, yang lebih populer dengan nama Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel, kota besar bersejarah, berbenteng kokoh, sampai-sampai Napoleon Bonaparte itu memberikan ulasan, andai dunia ini satu negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Saking besarnya, saking bersejarahnya, dan saking kokohnya. Kata Rasul, la tuftahannal Konstantiniyatu, sungguh kota benteng Konstantinopel akan ditaklukkan ala yadi rajulin, di tangan seorang laki-laki muslim maksudnya. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sungguh sebaik-baik pemimpin adalah dia, wala ni'mal jaishu dzalikal jais, dan sebaik-baik tentara adalah tentara itu. Nah, ucapan baginda Rasul ini memberikan inspirasi kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk ikut menaklukkan Konstantinopel, dan dia yakin 100% Nabi itu nggak mungkin salah. Jadi ketika terjadi perang Khandaq, Nabi menyebutkan 3 hal. Ketika memecahkan batu yang besar dan tidak bisa dipecahkan oleh orang lain, maka Nabi mengatakannya, "Uritu qusur Syam." Kita akan menaklukkan negeri Syam. Ditunjukkan kepadaku qusur Syam, istana-istana Syam. Ditunjukkan kepadaku istana-istana merah di Yaman, dan ditunjukkan kepadaku istana putih di Persia, Madain. Dan semua itu ditaklukkan oleh kaum muslimin setelah Nabi meninggal. Nah, demikian juga dengan sabda Nabi ini. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari yakin seyakin-yakinnya, gitu kira-kira bahwa kaum muslimin akan membebaskan benteng Konstantinopel. Maka satu demi satu nubuat baginda Rasul tertuju. Yaman tunduk di bawah titah kaum muslimin di masa Rasulullah masih Syam belakangan tunduk di bawah titah kaum muslimin di masa Al-Khulafaur Rasyidin, di masa Umar bin Khattab. Baitul Maqdis itu jatuh ke tangan kaum muslimin sekitar tahun ke-15-16 Masehi pasca Rasul wafat di masa Umar bin Khattab. Persia tunduk di bawah titah kaum muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam perang namanya perang Qadisiyah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, tinggal Konstantinopel. Kapan waktu? Abu Ayyub Al-Ansari yakin seyakin-yakinnya. Maka karena itu saat Rasulullah SAW meninggal dunia, dia terus berusaha untuk mengamati, bahkan mengikuti. Setiap kali ada tentara perang yang mengarah ke situ, dia pengen ikut. Maka waktu pun berlalu, Abu Bakar Siddiq wafat, benteng Konstantinopel belum bisa ditaklukkan. Umar lanjut memerintah 10 tahun, semakin mendekat karena wilayah Syam jatuh ke tangan kaum muslimin. Di masa Utsman bin Affan semakin dekat
Karena di masa Utsman bin Affan inilah dimulailah dibentuk angkatan laut bersenjata. Nah, jadi angkatan laut bersenjata dalam Islam pertama kali diinisiasi oleh Muawiyah di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Sempat diajukan proposal pembuatan armada laut ini di masa Umar, tapi Umar tidak mengasis. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah berkirim surat kepada Umar di Madinah, "Ya Khalifah, saya usul untuk memperluas wilayah Islam. Ini udah mentok di daratan, kita harus nyebrang lautan. Apalagi Konstantinopel itu kan Turki, harus nyebrang ke sungai ke pulau Siprus atau Kubrus gitu kan, kemudian nyebrang ke Turki. Jadi mau tidak mau kita harus bikin angkatan laut." Dikirimlah surat itu, diterima oleh Umar bin Khattab, dibaca oleh Umar. Umar bimbang, ragu dia, antara mengiyakan dan tidak. Maka dipanggillah sahabatnya Amr bin As. Kata Umar, "Ya Amr bin As, ini teman mengirim surat, diminta izin, bukan minta dana Pak, minta izin." Anggarannya sudah ada, gitu ya. Anggaran daerahnya sudah ada. Bagaimana menurut? Kata Amr bin As, "Ya Khalifah, Amirul Mukminin, menurut saya, kalau ada orang yang berada di tengah laut, itu ada dua kemungkinan. Pertama tenggelam, kalaupun selamat pusing." Jadi mendingan berusaha gitu ya. Jadi orang kalau pernah di lautan, pertama ada kemungkinan dia tenggelam benar. Ataupun kalau dia selamat dia akan pusing gitu, mabok gitu kan. Intinya jangan. Ini bahasa diplomatis dari Amr bin As. Nah, ketika Umar meninggal dan digantikan dengan Utsman, proposal tadi diajukan lagi dan di ACC Utsman bin Affan. Maka mulailah pelayaran besar-besaran dan pada saat itu kemudian perluasan wilayah Islam semakin luas. Utsman wafat digantikan oleh Ali. Di masa Ali bin Abi Thalib tak begitu banyak perluasan Islam karena konflik internal kaum muslimin. Ada dua tragedi besar, yaitu perang Jamal dan perang Siffin antara kaum muslimin, sehingga masa 5 tahun pemerintahan Ali tak begitu berarti bagi Islam. Baru ketika Muawiyah menjadi khalifah, melanjutkan perjuangan Al-Khalifah Rasyidin, baru perluasan dimulai. Maka di bawah kendali dan kemudian arahan dari Muawiyah bin Abu Sufyan dibentuklah pasukan, dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Pasukan Yazid bin Muawiyah ini diberangkatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dari Damaskus, Suriah menuju ke arah Konstantinopel. Ketika pasukan ini akan berangkat, Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, kalian mau kemana? Kata Yazid bin Muawiyah, kami akan mencoba mendekati benteng Konstantinopel, untuk menaklukkan benteng tersebut. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, saya ikut. Kala itu usianya sudah 80 tahun, usia yang cukup lanjut pada waktu itu. Maka dia pun ikut, dan setiap kali mendengar ada pasukan perang menuju dan mengarah ke Konstantinopel, dia ikut, termasuk dalam pasukan ini. Dan dalam perjalanan tersebut, di tengah usia yang sudah rentah, dia berpesan. Apa pesannya? Ini wasiat. Dalam riwayat disebutkan, yusikum Abu Ayyub. Abu Ayyub berpesan, berwasiat kepada kalian, antukhruhu fi ardil azm, untuk membawanya jauh ke wilayah musuh, ke bumi musuh, ila ab'ad ghayah, ke tempat sejauh mungkin. Jadi katanya, kalau saya meninggal dunia, maka bawalah saya, kata bawalah saya kemanapun kalian berada, ke tempat yang paling jauh yang mengarah ke musuh, maksudnya benteng sana. Wa antahmiluhu ma'akum, dan kalau dia meninggal dunia, bawalah jenazahnya itu bersama kalian. Jadi dia walaupun sakit, dia pengen ikut, walaupun meninggal di perjalanan, maka dia minta jenazahnya dulu, digotong sampai sejauh mungkin ke arah benteng Konstantinopel. Wa antahmiluhu ma'akum wa tudfinuhu tahta aqdamikum inda aswaril Konstantinia. Dan makamkan dia berpesan agar memakamkan jenazahnya tahta aqdamikum, di bawah telapak kaki kalian, di mana kalian berpijak, inda aswari al-Konstantinia, di bawah benteng-benteng Konstantinopel. Maka berangkatlah pasukan Yazid bin Muawiyah waktu itu, dan di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah rentah, dan qadarullah dalam misi tersebut, dalam ekspedisi tersebut, dia meninggal dunia karena udah tua. Jenazahnya digotong,
ya, oleh pasukan, dan terus pasukan bergerak berjarak sekitar sekian kilometer, ya, mereka berhenti, tak mampu menembus, ya, tebalnya benteng Qasrafal, dan akhirnya Yazid kembali ke Damaskus Suriah. Apalagi belakangan ayahandanya Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia dan itu menjadi khalifah pengganti, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu, ya, dan sempat muncul konflik di tengah kaum muslimin sehingga upaya untuk menaklukkan benteng ini sempat terhenti. Nanti diteruskan pada generasi berikutnya, ya, ada 5 atau 6 kali sampai pada tahun 1400, ya, 1453 Masehi, seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun, ya, yang kita kenal dengan Muhammad Al-Fatih, ya, berhasil, ya, menghancurkan dan kemudian menjebol benteng Konstantinopel lewat selat yang dikenal dengan Selat Bosporus, berbatasan dengan sungai atau selat Golden Horn, ya, dengan mengangkat memindahkan 70 kapal perangnya dilewat Bukit Galata. Jadi kalau kita ke sana akan bisa melihat semua titik-titik ini jamaahnya. Kita bisa berdiri di lembah Bukit Galata tersebut, melihat sebelah kanan ada Selat Bosporus, ya, sebelah kiri Selat Bosporus, dan sebelah kanan ada sungai, ya, Selat Golden Horn, dan di sebelah belakang kita, ya, itu ada Bukit Galata. Nah, di atas Bukit Galata inilah Muhammad Al-Fatih yang menyeberangkan perahu-perahunya, kapal-kapal perangnya, dan kemudian naik ke sedikit rupa, belok ke kanan dan terjun ke Golden Horn. Dari situ dia melakukan serangan secara masif dan berhasil menjebol benteng Konstantinopel. Dia pun bawa pasukannya dan tembuslah atau jatuhlah benteng Konstantinopel di tangan kaum muslimin tahun 1453 Masehi, ya, di tangan Muhammad Al-Fatih yang terkenal itu, ya. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan kota ini, salah seorang gurunya yang bernama Aksamsuddin bermimpi bahwa tidak jauh dari tempat tersebut, ya, ada beberapa makam, dan di antara makam tersebut diyakini makam Abu Ayyub Al-Ansari sesuai dengan pesannya. Dia dimakamkan sekitar 2,5 atau 3 kilo dari benteng Konstantinopel bagian luar, bukan bagian dalam, bagian luarnya, karena waktu itu dia tidak biasa masuknya. Maka hari ini jemaah, di tempat tersebut didirikanlah sebuah masjid besar dan bertuliskan di atasnya Sayyidi Ayyub Al-Ansari, ya. Jadi makam di sinilah makam tempat tinggal Sayyid Tuan Ayyub Al-Ansari. Orang-orang setempat menyebutnya Sultan Ayyub. Sultan Ayyub. Jadi ada 2 bangunan besar. Di sebelah kiri itu, sebelah kiri saya, kiri itu masjid besar, masjid namanya Masjid Ayyub Al-Ansari. Nah, di sebelah luarnya itu ada makam. Nah, jadi kalau kita ziarah ke sana, ya, bedakan. Kita tidak sholat di makam, sholat di masjid. Makamnya itu di luar. Kita suka keliru tuh. Jadi orang-orang Asia Tengah dan kemudian termasuk Turki itu yang punya kebiasaan membangun megah makam. Nah, ini beda dengan pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi nggak boleh melarang sama sekali. Tapi Muslim di daerah, misalnya Uzbekistan, saya tahu beberapa tahun lalu pernah ke sana, itu makam itu dibangun megah. Jadi saya pernah datang ke sebuah bangunan, gede seperti masjid kita ini, besarnya gitu kan. Begitu masuk ternyata bukan masjid, tapi makam. Ya, ada makam di tengahnya, beberapa makam, ya. Kita masuk dan nggak boleh sholat. Ada yang jaga di situ, nggak boleh sholat. Ini bukan musola, ini makam katanya. Tidak boleh sholat di makam. Jadi, ya. Nah kalau ada sholat, di situ ada masjid, gitu kan, bisa masjid. Tapi bentuknya seperti musola, seperti tempat sholat. Ada karpet yang seperti Turki, tahu sendiri kan karpetnya bagus ini. Ini karpet seperti di tengah makan. Nah, tidak boleh sholat di sini. Kalau doa boleh. Nah, jadi kita dikasih kursi, ya, di kiri kanannya, sebelahnya, kita duduk di situ dan kemudian berdoa. Kita diminta untuk baca Quran di sini. Nah, uniknya kalau kita ke makam di Indonesia, baca Qurannya selalu Yasin. Kalau di sana enggak, jadi enggak mesti Yasin. Bisa Al-Muluk, bisa Ar-Rahman, ya, bisa ayat apa saja gitu kan. Dan biasanya mereka tidak membuka mushaf. Jadi begitu datang, saya ketika ke Uzbek dulu, misalnya ke Turki sama, diminta untuk baca Quran, ya. Quran, baca Quran. Maka kita baca Quran, ya. Mau
mewakili, tidak semua ya, baru kemudian berdoa. Gitu ya. Nah demikian juga di makam ini ya. Jadi ada makam tidak boleh sholat di situ. Ya. Nah di mana masjidnya? Di seberangnya. Itu ada masjid besar. Ya. Jadi dipisahkan antara makam dengan masjid. Sehingga tidak menyalahi syariat, tidak boleh mendirikan masjid dan di dalamnya ada makam. Ya. Makanya orang-orang Turki, orang-orang Asia Tengah biasanya dipisah antara masjid dengan makamnya, walaupun suka keliru antara makam dan masjidnya, mirip sama gitu ya. Biasanya masjidnya lebih besar daripada kompleks makam. Nah hari ini ya, di tempat itu dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari, di mana kita bisa berkunjung kapanpun ke tempat tersebut ya, dan jarang ditutup ya, selalu dibuka dan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah ya. Dan di dindingnya ya, tertulis dengan detail ya, disinilah dimakamkan Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian di bagian luar juga ada penjelasan bahwa makam ini ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih As-Samsudin pada tahun sekian-sekian ya, dan mereka yakin itu adalah makam ya, Sultan atau Abu Ayyub Al-Ansari. Nah keberadaan makam ini tentu saja bisa diprediksi kebenarannya begitu kira-kira ya, karena relate sesuai dengan realitanya yang ada di situ, ditemukan makam dan yakin masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, termaktub dalam kitab-kitab sejarah ya. Agak berbeda dengan makam misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, China. Saya pernah ke sana 2006. Kalau makam Abu Ayyub Al-Ansari ini pas antara kesaksian masyarakat setempat dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab sirah, kitab sejarah. Tapi makam Sa'ad bin Abi Waqqas itu enggak. Makam Sa'ad bin Abi Waqqas itu diyakini oleh penduduk setempat, ada namanya, ada prasastinya, tapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab sejarah. Makanya dulu saya termasuk orang yang meyakini Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal dan dimakamkan di Guangzhou, China. Tapi sekarang berubah. Ketika saya teliti, rujuk beberapa kitab, ternyata hampir semua kitab induk sejarah itu mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Madinah dan makamnya di Madinah. Ya, seperti kitab Syiar Al-Nubala dengan jelas Imam Al-Zahabi mengatakan Sa'ad bin Waqqas itu meninggal. Adapun referensi yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Waqqas meninggal di Guangzhou, itu sanadnya terputus, berhenti pada kitab yang ditulis pada abad ke-18. Nah, jadi saya termasuk orang yang berpendapat makam Sa'ad bin Waqqas itu tidak ada di Guangzhou. Itu bukan makam dia, mungkin keturunannya. Sama seperti juga ada yang mengatakan Ja'far bin Abi Thalib itu pernah ke Jepara. Saya termasuk orang yang tidak bisa membenarkan. Mentang-mentang Ja'far Amir kan begitu. Katanya Ali bin Abi Thalib itu juga pernah ke Garut. Kalau Ali bin Abi Thalib ke Garut pasti mampir ke Bogor tuh ya. Tapi enggak ya, sendirian dari runut sejarahnya nggak nyampe tuh ya. Toh ke daerah waktu itu tidak seperti sekarang. Nah yang bisa dibenarkan juga mungkin adalah makamnya Qutsam bin Abbas, itu ada di Samarkand ya, di daerah Samarkand atau Uzbekistan. Nah itu ada, dan ketika ditelusuri di kitab juga sama. Di kitab-kitab induk dikatakan bahwa Qutsam bin Abbas makamnya ada di daerah Samarkand. Logis juga, mengapa? Karena daerah Samarkand ini sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, pada masa Al-Khulafaur Rasyidun. Ada mengatakan masa Utsman, ada mengatakan masa Ali bin Abi Thalib. Nah ini masuk akal gitu ya. Tapi Sa'ad bin Waqqas atau kemudian sahabat-sahabat Nabi lainnya yang dimakamkan di Indonesia ataupun Cina ya, Guangzhou, itu tidak meyakinkan. Sebaliknya ini lebih meyakinkan. Ya, baik berdasarkan kesaksian masyarakat setempat, prasasti-prasasti yang ada, dan rujuk ke kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hidup juga mereka lakukan hal yang sama. Abu Ayyub Al-Ansari ini sebagai penutup Rasulullah, seorang sahabat yang mungkin kalau kita lihat dari usianya panjang ya, 80 tahun lebih, dan sepanjang keteladanannya bisa kita ambil dari beliau. Dari siapa? Dari aspek asbaq fil Islam ya, orang yang pertama-tama masuk Islam ya, dan dalam sebuah ungkapan disebutkan bahwa para pendahulu atau as-sabiqun awal itu ya memiliki keutamaan lebih daripada yang belakang. Ya. Al-fadlu lil mubtadi walau ahsana muttabi. Demikian pepatah mengatakan. Keutamaan itu ada pada
al-muqtadi, orang yang memulai, orang yang lebih dahulu. Ya. Walau ahsanal mutabi, walaupun bisa jadi orang yang datang belakangan itu ya memiliki kelebihan atau lebih baik. Ya. Maksudnya apa? Misalnya ada kebaikan tersendiri bagi orang-orang yang mendirikan, menggagas, ya, membebaskan lahan masjid. Ya. Mereka punya keutamaan. Walaupun mungkin yang datang belakangan kerjanya lebih banyak, ya, tapi keutamaan as-sabiqun awal itu punya khas tersendiri. Makanya Allah memuji mereka dalam Al-Quran surah At-Taubah 100 ya, dan menjanjikan mereka surga, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kedua adalah kedekatannya dan kecintaannya terhadap Rasulullah SAW. Dan tentu saja keberuntungan beliau karena rumahnya mendapatkan keberkahan selama 6 atau 7 bulan di tempatnya oleh Rasulullah. Saya ingat waktu di pesantren dulu ya, salah satu ustadz kami ya, saya lupa namanya ya, orang Padang ya. Orang Padang itu namanya kebarat-baratan, kadang suka susah di Erlanius kalau nggak salah ya. Dia guru sejarah kami waktu itu ya, di kelas 1. Dan dia kalau ngajar itu nyenangin Pak, karena mulai dengan kuis dan ada hadiah. Jadi dulu ada 2 ustadz kami di pesantren. Pertama Ustadz Ahmad Yani, yang kedua Ustadz Syirahini ya. Dia kalau datang itu begitu dia datang kita senang karena dia ngasih kuis dan ada hadiah. Dia nyiapin hadiah. Hadiahnya kalian nggak tanggung-tanggung. Apa itu? Ditraktir makan bakso. Ya. Yang bisa menjawab saya nanti setelah belajar pergi ke kantin, saya bayarin gitu kan. Nah dia selalu beri pertanyaan. Nah di antara ini, ya, siapakah sahabat Nabi yang rumahnya dijadikan Rasulullah sebagai tempat tinggal ketika berhijrah? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, dialah yang mendapatkan hormatan membersami Rasulullah SAW. Terakhir sebagai penutup, ya, keutamaan dari sahabat Nabi ini apa? Keyakinannya dengan sabda Rasul. Ya, Nabi nggak mungkin salah. Nabi mengatakan bahwa benteng Konstantinopel akan ditaklukkan kaum muslimin, dan saya ingin menjadi saksi. Dan betul, dia menyaksikan ya takluknya benteng tersebut ke tangan kaum muslimin dari dalam kuburnya. Jarak 2,5 kilo itu kelihatan Pak kalau lagi perang. Jadi dia menyaksikan, ya, dia menyaksikan, namun dari dalam kuburnya karena sudah meninggal dunia. Ya, ketika benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin tahun 1453, dia sudah jauh kemana-mana meninggal dunia. Gitu kan, sudah 700 tahun yang berapa ya? Dia meninggal di tahun sekitar 70 Hijriah atau sekitar abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi. Sementara benteng itu tahu abad ke-4 dan 700 tahun. Jadi setelah 700 tahun makamnya, gitu kan, dia meninggal dunia dan dia menyaksikan di dalam makam tersebut. Dan kita yakin Abu Ayyub Al-Ansari menyaksikan dengan mata kepala sendiri dari makamnya, ya, takluknya benteng tersebut. Bukankah para syuhada ya, tidak meninggal? Ya, mereka bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi para syuhada itu ya, mereka tidak meninggal, tidak mati di sisi Allah, mati menurut kita gitu kan, tapi kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah dan melihat yurzaqun, bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari, jamaah, seorang sahabat yang mulia, dan semoga suatu saat ya, jamaah bisa diberikan rezeki ya, mengunjungi makamnya di Konstantinopel Turki yang tidak jauh dari Hagia Sophia ya. Nah, ini foto-foto di Selat Bosporus di Menara Galata, tempat pasukan Muhammad Al-Fatih ya, meletakkan kapal-kapalnya untuk kemudian menaklukkan benteng Konstantinopel yang terkenal. Ini Selat Bosporus yang menghubungkan Asia ya, di satu sisi dan sisi ada Eropa. Jadi kalau kita ke Turki, kita akan berada di dua benua, ya, benua Asia dan benua Eropa. Ya. Jadi di antara negara yang berada di dua benua adalah negara Turki, ya, di Selat Bosporus yang terkenal. Ya. Baik, sudah masuk bisa? Bisa di mana? Dikit lagi ya. Baik, ada pertanyaan ya Pak sebelum kita cukupkan tentang tema kita hari ini? Berarti rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu di sekitaran Masjid Nabawi kalau posisinya sekarang. Tinggalnya, rumahnya itu. Rumahnya. Betul ya. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ya, kalau kita lihat peta zaman dulu, berada di daerah bagian timur Masjid Nabawi.
Jadi kalau ini kiblat kan kalau Masjid Nabawi itu kiblatnya mengarah ke arah selatan, utara. Nah, rumah Abu Ayyub itu sebelah kanan, bagian timur, itu kan barat. Jadi dikisahkan, tapi sekarang sudah susah dilacak di mana posisinya. Ada beberapa tempat yang masih ada tandanya, misalnya sumur Abu Talha Al-Ansari. Itu kan terletak di bagian utara Masjid Nabawi ceritakan. Nah, sekarang masih ada di dekat pintu dua rumah. Jadi dekat pintu dua masjid. Sudah masuk ke dalam masjid, dulu kan di luar masjid. Karena masjid kan melalui perluasan terus, sehingga hari ini sumur itu berada di dalam masjid yang ditandai dengan 3 lingkaran. Jadi ada tiang, itu ada lingkaran. Keramik yang berbentuk lingkaran. Nah, di situ dulu sumur Abu Talha Al-Ansari sudah berada di dalam masjid. Nah, ini juga demikian sudah masuk ke dalam masjid, tapi bagian timurnya. Ya, ke sebelah kanannya itu makam Baqi, ini sebelah utara, tapi bagian timur. Kira-kira di situ rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarga. Sudah tidak ada lagi, sudah diratakan dan masuk bagian dari Masjid An-Nabawi. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita cukupkan jemaah. Sudah masuk waktu Isya. Jazakumullah khairan. Selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.